Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam kepada Bapak dosen serta teman-teman sekalian. Pada malam hari ini kami dari kelompok 3, kelas RB, akan memaparkan presentasi kami tentang pertemuan 11, yaitu mengenai integral ganda. Adapun anggota-anggota kami yang akan menjadi pemateri ialah yang pertama ada Harka, yang kedua ada Miftahul, yang ketiga ada saya Saryahta, kemudian ada Afifah, lalu ada Santi, Ratu, dan Lijah. Untuk materi pertama akan dipaparkan oleh Harka. Pada Harka kami persilahkan. Baik, halaman 3. Kita mulai definisi integral ganda. Jadi ada dua peubah dari integral ganda, yaitu berubah terhadap X dan berubah terhadap Y. Untuk yang di sini adalah untuk koordinat Kartesian. Di Kartesian itu digambarkan dengan sumbu X dan Y. Nanti ada lagi sumbu Z, itu untuk menghitung volume dari suatu objek atau benda. Misalkan Z sama dengan fungsi dari X dan Y terdefinisi pada daerah R yang berada di dalam persegi panjang tertutup. Dengan nilai titiknya yaitu A kurang dari X kurang dari B, C kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan D. Lalu daerah R kemudian dipartisi menjadi sejumlah N partisi Pn dengan subinterval XK-1 XK pada sumbu X dan YK-1 YK untuk sumbu Y. Nah, apabila dipilih sebuah titik X, XK dan XY, YK pada partisi ke K dengan luas delta AK sama dengan delta XK, delta YK, maka diperoleh menjadi sigma atau penjumlahan keseluruhan partisi. Bisa di next. Lalu ada definisi integral ganda. Misalkan P max delta AK sebagai akibat dari N menuju tak hingga, maka F disebut terintegrasi atas R jika limitnya ada. Nah, lalu nilai limit ini disebut dengan integral ganda. F atas R yaitu jika ini kemudian ada integral ganda, cacingnya ada dua, fungsi dari X dan Y, dx dy, atau lebih generalnya kita gunakan dA. Bisa di next. Berikutnya kita masuk ke sifat integral ganda. Yang pertama itu ada perkalian dengan konstanta. Yang pertama ada K dikalikan dengan fungsi diintegrasikan dengan X, dx, dan dy. Jadi kita bisa keluarkan K-nya sehingga diperoleh di mana K konstantanya. Lalu kedua ada penjumlahan. Ada integral ganda fungsi F dan Y yang berubah terhadap X dan Y. Lalu bisa dikeluarkan, kita integralkan dulu F-nya dan G-nya, baru kita jumlahkan. Lalu yang ketiga, jika R sama dengan R1 plus R2. Di sini ada daerah R di mana R itu dipecah menjadi R1 dan R2. Maka integralnya adalah gabungan dari R1 dan R2. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saryahta atau Miftahul. Selanjutnya adalah aplikasi integral ganda, menghitung volume 2/3. Luas penampung A dari daerah R pada bidang XY adalah A. Integral ganda R dx dy pada persamaan merepresentasikan volume dari partisi ke K dengan luas delta A, K, dan tinggi XK, YK. Apabila Z fungsi dari X,
Y lebih besar dari 0, volume di bawah permukaan Z sama dengan fungsi X, Y, dan di atas daerah R pada bidang XY adalah volume integral ganda R fungsi dari X, Y, dx, dy. Contoh soalnya yang pertama adalah integral biasa. Hanya ada satu integral, di mana integral batasnya 11 sampai 14 dengan variabel x kuadrat plus 4 dx. Selanjutnya, variabel 11 sampai 14 lalu ditambah 1 menjadi 1/3 x pangkat 3 plus 4x. Selanjutnya kita masukkan batasnya yaitu 1/3 14 pangkat 3 plus 4 dikali 14 dikurang 1/3 11 pangkat 3 plus 4 dikali 11 sama dengan 2912/3 dikurang 1463/3 sehingga mendapatkan nilai akhir pada batas 11 sampai 14 adalah 483. Soal yang kedua adalah integral ganda, di mana dA mempunyai 2x diferensial yaitu dx dan dy. dA merupakan area yang berarti luas sehingga kita memerlukan dua variabel yang berbeda yaitu dx dan dy atau menyamakan nilai d-nya. Di sini nilai d-nya adalah x, y. Integral yang pertama yaitu 0 sampai 1 dan yang kedua adalah 0 sampai 2 dilihat dari soal ini. Lalu fungsinya adalah 2x plus y. dA ini langsung kita tulis dx dy. Untuk pengerjaannya integral 0 sampai 2, lalu untuk dalamnya adalah 2xy plus 1/2 y pangkat 2 dengan batas y sama dengan 0 sampai y sama dengan 1 dx, maka diperoleh integral 0 sampai 2x tambah 1 kuadrat ditambah setengah 1 kuadrat dikurang 0 dx. Integral 0 sampai 2, 2x ditambah 1/2 dx. Lalu diintegralkan 2/2 x pangkat 2 plus setengah x batas x 0 sampai x2 2/2 dicoret jadi 1 berarti 2 pangkat 2 ditambah setengah pangkat 2 pangkat 2 min 0, 2 pangkat 2 sama dengan 4 setengah akar 2 dicoret jadi 1, 4 ditambah 1 hasilnya sama dengan 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saryata. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu soal untuk menghitung integral ganda D dengan fungsi x kuadrat y
ditambah XY kuadrat dikali DA dengan D itu X, Y. X-nya berada pada lebih besar sama dengan 1 dan lebih kecil sama dengan 2, dan Y-nya berada pada lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari 3. Adapun pembahasan dari soal ini adalah sebagai berikut. Pada soal tersebut, diketahui bahwa kedua integral, yang pertama itu ada integral X dan yang kedua itu ada integral Y, di mana kita buat integral ini menjadi integral 1 menuju 2 dan integral 0 menuju 3, di mana X kuadrat Y ditambah XY kuadrat dy dx, di mana XY kuadrat tambah XY kuadrat ini merupakan fungsinya. Kemudian kita turunkan fungsi tersebut menjadi integral 1 menuju 2 1/2 X kuadrat Y kuadrat ditambah 1/3 XY pangkat 3, di mana integral 0 menuju 3 kita jadikan pembatas, yaitu Y sama dengan 3 dan Y sama dengan 0. Jangan lupa ditambahkan dx. Kemudian integral 1 menuju 2 1/2 X kuadrat, itu kita masukkan nilai X-nya itu dengan pembatas Y sama dengan 3, yaitu menjadi 3 pangkat 2 ditambah 1/3 X, dan masukkan nilai Y-nya itu 3 pangkat 3 dx. Kemudian integral 1 menuju 2 ini kita operasikan lagi menjadi 1/2 dikali 9 X kuadrat ditambah 1/3 dikali 27 X dx. Kemudian integral 1 menuju 2 ini dioperasikan lagi dan diturunkan fungsinya tersebut menjadi 9/2 X kuadrat ditambah 9X dx. Kemudian integral 1 menuju 2 itu kita jadikan pembatas, di mana fungsinya menjadi 9 dikali 2 dikali 3 X pangkat 3 dan 9/2 X kuadrat, yang mana merupakan hasil penurunan dan dibatasi oleh X2 sebagai batas atas dan X sama dengan 1 sebagai batas bawah. Lalu kemudian kita operasikan lagi menjadi 9/6 X pangkat 3 ditambah 9/2 X2 dengan batas atas X sama dengan 2 dan batas bawah X sama dengan 1. Maka dari itu kita akan memasukkan nilai X ini menjadi batas atas dikurang dengan batas bawah. Maka hasil operasinya yaitu sama dengan 9/6 dikali 2 pangkat 3 ditambah 9/2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 9/6 dikali 1 pangkat 3 dan ditambah 9/2 dikali 1 pangkat 2. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini, 3 dikali 4 ditambah 9 dikali 2 dalam kurung, kemudian dikurangi juga 3/2 ditambah 9/2 dalam kurung. Akan menghasilkan nilai sebesar 24. Selanjutnya contoh soal yang pertama. Misalkan S adalah benda pejal pada oktan pertama yang dibatasi oleh bidang-bidang koordinat. Nah, bidang X tambah 2Y ini sama dengan 4, dan silinder paraboliknya itu Z sama dengan 4 dikurang Y kuadrat. Kemudian kita disuruh untuk menentukan volume dari S-nya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita menentukan terlebih dahulu daerah pada bidang XY, yaitu bidang Z sama dengan 0. Pada bidang ini, silinder paraboliknya itu memberikan 0 sama dengan 4 dikurang Y kuadrat, atau Y-nya itu menghasilkan 2 hasil, yaitu positif 2 dan negatif 2. Karena benda ini berada pada oktan pertama, maka kita hanya menggunakan yang positif saja, yaitu Y sama dengan 2 yang digunakan. Sedangkan bidang X ditambah 2Y sama dengan 4, itu akan memberikan garis X ditambah 2Y sama dengan 4. Jadi diperoleh segitiga seperti gambar berikut ini. Maka T-nya akan menghasilkan Y, X, di mana Y ini berada
lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 2. Dan X-nya berada pada lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 4 dikurang 2Y. Kemudian, kita akan menentukan V-nya dengan menggunakan integral ganda. Yang pertama, integral 0 menuju 2 dikali integral 0 menuju 4 dikurang 2Y dengan fungsi 4 dikurang Y kuadrat dx dy, di mana kita memasukkan 4 dikurang Y kuadrat ini menjadi 4X dikurang XY kuadrat dengan batas 0 dan 4 kurang 2Y dy. Kemudian, integral 0 menuju 2 dikalikan lagi dengan fungsinya, yaitu memasukkan nilai 4 dikurang 2Y terhadap X. Maka akan menghasilkan 4 dikali 4 dikurang 2Y, dikurang 4 dikurang 2Y dikali Y kuadrat, kemudian dikali dy. Maka hasil dari integral 0 menuju 2 ini dikalikan dengan 2Y pangkat 3 dikurang 4Y kuadrat dikurang 8Y ditambah 16. Tidak lupa kita menambahkan dy. Maka hasilnya akan menjadi setengah Y pangkat 4 dikurang 4 per 3 Y pangkat 3 dikurang 4Y kuadrat ditambah 16Y dan dibatasi oleh batas atas 2 dan batas bawah 0. Maka kita memasukkan nilai batas atas 2 terhadap fungsi dan batas bawah 0 terhadap fungsi dan mengurangkan batas atas dan batas bawah dan akan menghasilkan 40/3. Selanjutnya akan dilanjut oleh Afifah. Baik. Selanjutnya ada aplikasi integral ganda. Integral ganda dapat diaplikasikan dalam menghitung massa, pusat massa, dan momen inersia. Di sini ada contoh. Misalkan F dalam kurung X, Y merupakan kerapatan atau densitas dari distribusi massa pada bidang XY, maka total massa pada daerah R adalah, untuk menghitung massanya, kita menggunakan M sama dengan integral ganda R F dalam kurung X, Y dx dy. Selanjutnya, mencari pusat massa. Pusat massa atau titik berat pada daerah R memiliki koordinat vektor X dan vektor Y. Untuk vektor X-nya sama dengan 1 per M integral ganda R X F dalam kurung X, Y dx dy. Dan vektor Y-nya sama dengan 1 per M integral ganda R Y F dalam kurung X, Y dx dy. Selanjutnya ada momen inersia. Momen inersia itu menggunakan IX dan IY dari massa pada daerah R. Ada pertama terhadap sumbu X, yaitu sama dengan integral ganda R Y kuadrat F dalam kurung X, Y dx dy. Lalu ada terhadap sumbu Y, yaitu integral ganda R X kuadrat F dalam kurung X, Y dx dy. Nah, di sini ada momen inersia kutub atau polar, atau biasa disebut I0. I0 rumusnya sama dengan IX tambah IY. Sama dengan integral ganda R dalam kurung X kuadrat tambah Y kuadrat F dalam kurung X, Y dx dy. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada perubahan variabel pada integral ganda. Pertama, transformasi XY menjadi UV. Integral ganda R F dalam kurung X, Y dx dy sama dengan integral ganda R F dalam kurung X, Y dA. Di sini dx dy berubah menjadi dA. Secara geometri, transformasi X, Y menjadi UV, yaitu memetakan U dan V-nya konstan ke kurva pada bidang XY. Nah, pada kasus ini diasumsikan X sama dengan X dalam kurung U, V.
Untuk Y-nya itu Y sama dengan Y dalam kurung U, V. Nah, sehingga kita masukkan ke F X, Y-nya. Masukin X-nya sama dengan X, U, V, Y-nya Y, U, V. Lanjut. Nah, di sini grafik. Luas DA pada bidang XY dinyatakan dalam U dan V. Batas daerah DA yaitu dari lengkungan U dan U tambah DU, lengkungan V, dan V tambah DV. Perpotongan lengkungan U dan lengkungan V berupa vektor R sama dengan X vektor I ditambah Y vektor J. Dianggap Z-nya sama dengan 0 karena kelengkungannya berada pada bidang XY. Nah, si vektor R ini memiliki turunan. Turunan dari vektor R adalah do vektor R per do U, du ditambah do vektor R per do V, dV. Yang dari saya, dilanjutkan kepada Santi. Oke, terima kasih. Slide berikutnya, yaitu perubahan variabel pada integral ganda. Yang pertama yaitu vektor singular pada V sama dengan konstan, di mana turunan dari V sama dengan 0, dan turunan dari R, di mana V-nya sama dengan konstan, dan sama dengan do vektor R per do U dikali DU. Dan untuk U sama dengan konstan, di mana DU sama dengan 0. Untuk turunan dari vektor R, di mana U sama dengan konstan, sama dengan do vektor R per do V kali dV. Selanjutnya yaitu luas sebagian perkalian silang dua vektor singular dari masing-masing lengkungan, di mana turunan dari A yaitu mutlak dari do vektor R per do U dikali DU dikali do vektor R per do V per dV. Sama dengan do vektor R per do U dikali do vektor R per do V dikali DU kali dV. Selanjutnya yaitu determinan mutlak dari vektor I JK, di mana vektor I do X per do U dan do X per do V, di mana J do Y per do U dan do Y per do V, di mana K-nya yaitu 0 dan 0, dikali DU dV, sama dengan do X per do U, do X per do V, do Y per do U, do Y per dV dikali DU kali dV. Next. Slide selanjutnya. Next ke slide yang ke-19, contoh soal. Dua yaitu pada daerah R, di mana V-nya itu sama dengan 0 dan U-nya sama dengan 2, dan jika U sama dengan 0, V-nya sama dengan 2. Jadi integral ganda dari R, X kuadrat plus Y kuadrat dx dy. Next untuk pembahasannya. Berdasarkan bentuk atau geometri R, digunakan transformasi X plus Y sama dengan U dan X min Y sama dengan V. Maka X sama dengan setengah U V dan Y-nya itu yaitu setengah U min V. Dan untuk determinan Jacobi-nya sama dengan do XY per do UV, yaitu mutlak do X per do U, do Y per do U, do X per do V, do Y per do V. Didapatkan hasil yaitu min setengah, dan batas R yaitu untuk U-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2.
dan V-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 2. Dengan demikian, tolong agak ke bawahin lagi. Integral ganda dari R yaitu x kuadrat plus y kuadrat dx dy, di mana batas atasnya yaitu 2 dan batas bawahnya 0, setengah u kuadrat plus v kuadrat setengah du dv yaitu dapatkan hasil 8/3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ratu. Oke, baik. Bisa ke slide 18. Oke, selanjutnya itu ada perubahan variabel pada integral ganda. Yang pertama itu ada transformasi dari bidang XY ke bidang UV. Integral R fxy dx dy sama dengan integral R bintang fx uv dan y uv lalu do xy per do uv du dv. Lalu di sini ada determinan Jacobi yaitu dengan rumus J sama dengan do xy per do uv sama dengan mutlak do x do u do y du do x do v do y do v sama dengan do x per do u do y per do v dikurang do x per do v do y per do u. Selanjutnya bisa ke slide 22. 21. Oke, di sini ada contoh soal. Tentukan penyelesaian dari integral ganda. Di sini soalnya ada integral ganda R y min x per e pangkat y plus x dx dy, di mana R sama dengan x, y, x-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1 min y, dan di sini ada y kurang lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 1. Biasanya kita bisa menggunakan U sama dengan y min x dan v sama dengan y plus x, atau x sama dengan v min u per 2 dan y sama dengan v plus u per 2. Maka determinan Jacobi-nya yaitu J sama dengan do xy per do uv sama dengan min setengah, 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 dan setengah. Ini dilakukan dengan cara determinan sehingga dihasilkan min setengah. Pemetaan di atas dilakukan pada batas-batas daerah R dengan menghasilkan X sama dengan 0, V sama dengan U, Y sama dengan 0, V sama dengan min U, X plus Y sama dengan 1, V-nya sama dengan 1. Next. Nah, di sini ada ilustrasi pemetaan daerah integrasi dari R ke R bintang. Bisa dilihat pada gambar, bisa dilihat pada layar. Nah, sehingga R bintang adalah U, V, U lebih besar sama dengan min V, lebih kecil dari sama dengan V, V lebih besar daripada 0, kurang dari sama dengan 1. Oleh karena itu, integral dalam UV yaitu didapatkan hasil integral 0 sampai 1 dan integral min V menuju V, E U per V yaitu mutlak do XY per do UV du dV sama dengan integral 0 menuju 1 dan integral min V menuju V, E U per V setengah du dV. Dan dihasilkan 1/4 E min 1 per E. Selanjutnya dilanjutkan oleh Hijah. Oke, kita lanjut perubahan variabel pada integral ganda. Transformasi XY R theta. Perubahan variabel XY ke bentuk koordinat polar R theta dilakukan dengan mengatur X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Dengan demikian, akan diperoleh integral ganda pada koordinat polar sebagai berikut. Dengan rumus, integral ganda R F XY dx dy sama dengan integral ganda R bintang F R cos theta R sin theta
R, DR, D, theta. Di mana R ini merupakan daerah pada bidang R theta, plane sesuai dengan R pada bidang X, Y. Determinan Jacobi ini memiliki rumus J sama dengan do X, Y per do R theta dengan menghasilkan R. Next. Kita akan lanjut pada contoh keempat yang ditanyakan, misalkan F, X, Y merupakan kepadatan massa pada suatu daerah R seperti gambar di samping. Akan ditentukan massa total, massa pusat atau titik berat, dan terakhir momen inersia. Next. Untuk penyelesaiannya, dengan mencari massa total dengan rumus M sama dengan integral ganda R, dx dy sama dengan integral 0 batas pi per 2 dengan integral 0 batas 1 R dr d theta sama dengan integral 0 menuju batas pi per 2 dengan pi per 0. Dari pusat dengan menggunakan rumus X sama dengan 4 per pi integral 0 menuju 2 dengan menghasilkan pi. Untuk Y sama dengan 4 per 3 pi, dan itu adalah alasan simetris. Kemudian untuk jawaban yang C, dengan menggunakan IX sama dengan integral ganda R, Y pangkat 2, dx dy sama dengan integral 0 batas menuju pi per 2, dengan menghasilkan pi per 16. Untuk IX sama dengan IY merupakan alasan simetris dan I0 sama dengan IX ditambah IY sama dengan pi per 8. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kepada pemateri. Mungkin untuk materi pertemuan 11 sampai sini saja. Terima kasih dan mohon maaf untuk adanya kesalahan kata maupun kesalahan dalam kalimat. Sekian, terima kasih.